Hai guys, welcome back to Passenger Channel. Jadi langsung aja, di sini udah ada monitor dari Acer Predator XB1. Sebenarnya ini tuh monitor tipe lama sih, tapi gak apa-apa lah ya, kita coba review mumpung Acer langsung ngirimin nih. Oke, kita langsung lihat dari segi desainnya. Desainnya sih bezelnya tipis ya. Terus dia tuh udah mengusung konsep bezel-less, tapi di bagian bawah sini masih cukup tebal menurutku. Terus udah ada logo yang menurutku lumayan gede juga, dan ada tombol. Tapi ini logonya tuh nggak gitu ngedistract sih kalau misalnya kita lagi pakai. Jadi ya fine-fine aja. Oke, lanjut ke stand monitornya ini. Bahannya itu bagus dan kokoh banget. Terus di bagian sini tuh udah ada kayak nonjol gitu ke belakang. Mungkin itu buat headphone kali ya, buat taruh headphone. Untuk ergonomisan monitor ini tuh udah oke banget. Bisa swivel dari minus 30 derajat sampai 30 derajat. Lalu tilt dari minus 22,5 derajat sampai 5 derajat. Terus monitornya juga bisa naik turunin, dan bisa mode portrait juga. Lalu monitor ini juga udah dilengkapi dengan VESA mount. Lanjut, konektivitas di monitor ini udah disediain, yaitu ada satu buah DisplayPort, satu buah HDMI yang 1.4, lalu 4 buah USB 3. USB-nya tuh ada 2 buah di bagian kiri monitor dan 2 buahnya lagi tuh di belakang monitor. Dan 1 buah headphone jack. Buat ngerapin kabel-kabelnya, standnya juga udah sediain kabel management, jadi biar setup kalian bisa makin lebih rapi. Nah, sekarang kita bahas yang paling utama nih. Jadi monitor ini layarnya 27 inch, resolusinya itu 2560 x 1440p. Lalu dia punya panel IPS dan punya refresh rate 165 Hz. Lalu buat akurasi warnanya itu udah 100% sRGB dan 80% Adobe RGB. Tapi sayangnya monitor ini tuh belum support HDR guys. Lanjut, monitor ini juga udah support G-Sync. Jadi bukan sekedar G-Sync compatible. Kalau misalnya kalian mau ngerasain performa terbaik dari monitor ini, kalian tuh mesti pakai VGA dari Nvidia. Nah, seperti pada umumnya, panel IPS itu punya viewing angle yang jauh lebih luas dibandingin sama panel-panel kebanyakan. Tapi kelemahannya itu ada di black levelnya yang menurut aku kurang banget. Terutama kalau kita pakai di tempat yang gelap gitu. Terus monitor ini juga default refresh rate-nya itu 150 Hz. Bisa mencapai 165 Hz kalau kita melakukan overclock di setting on-screen display atau disingkat OSD. Tapi ngomong-ngomong soal OSD ini, makanya tuh agak ribet sih. Kayak gimana ya, kayak gak banget lah di tahun 2020, tombolnya tuh masih banyak banget, kayak ribet banget gitu. Terus monitor ini punya speaker 2x2 watt yang menurut aku gak banget juga sih, kayak gak ada bassnya sama sekali. Terus didengerin tuh kayak suaranya tuh jauh gitu. Kayak mending tuh nih speaker kayak gak ada gitu dari awal, biar harga jualnya juga lebih murah menurutku gitu sih. Soalnya kalau misalnya kalian beli monitor ini pun, kalian pasti punya setup audio yang jauh lebih bagus dibanding speaker monitor ini. Oke, so overall monitor ini cukup oke sih, walaupun tadi ada beberapa poin minus yang udah aku sebutin. Monitor ini tuh cocok buat gaming 165 Hz di 1440p, dan cocok juga buat content creator soalnya warnanya lumayan akurat. Tapi harganya tuh ada di 13 jutaan, 13,5 jutaan gitu, which is menurut aku overpriced. Kayak kalau misalnya mau beli ini tuh kayak mikir 2 kali gitu. Soalnya di harga yang sama, bahkan di bawahnya, kita bisa dapat monitor dengan spesifikasi sekelas bahkan lebih tinggi. Jadi
ya gitulah, paling itu sih minusnya. Oke, paling segitu aja review aku kali ini. See you next video. Bye.